Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan juga bagikan ke platform media sosial Anda agar kami dapat berkembang dalam memberikan insight, edukasi, dan juga informasi. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami, mensubscribe apalagi yang sudah membagikan channel ini, kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Semoga Anda selalu dilimpahi kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini 12 Agustus 2020. Pada market review kemarin atau tadi malam kami sempat sampaikan bahwa market Eropa hijau tebal. Dan ternyata memang betul di penutupannya market Eropa tetap hijau tebal. Ini dikarenakan pengumuman dari Vladimir Putin, Presiden Rusia, yang mengatakan bahwa vaksin Rusia telah sukses melewati percobaan fase 3 atau sudah mulai bisa approve untuk diproduksi massal. Indeks FTSE London Inggris menguat 103,8 poin atau 1,71% ke 6.154. DAX Frankfurt menguat 259,4 poin ke 12.947, menguat 2,04%. Kemudian CAC Prancis 118,5 poin atau 2,41% ke 5.028. Nah, kemarin kita mengatakan bahwa hari ini kemungkinan besar IHSG akan hijau kalau melihat Eropa dan Amerika hijau kemarin. Nah, tapi ternyata Amerika secara mengejutkan di kuartal keduanya, di babak kedua market mereka, ternyata tiba-tiba turun drastis seiring dengan mentoknya pembicaraan soal stimulus di Kongres Amerika. Jadi stalemate atau perundingan tentang stimulus macet, membuat S&P 500 yang sudah 7 hari berturut-turut rally tiba-tiba turun ya. Jadi S&P 500 mengalami pelemahan 26,8 poin atau 0,8% ke 3.334. Nasdaq melemah 185,5 poin atau 1,69% ke 10.782. Dow Jones melemah 104,5 poin atau 0,38% ke 27.686. Dengan melemahnya Amerika hari ini, maka eskalasinya menjadi sedikit berbeda. Kita lihat sekarang Telkom NYSE atau Telkom yang di New York Stock Exchange ikut-ikutan hancur juga, melemah 0,7% ke 2925. Jadi merosot terusnya TLKM di Amerika ikut juga menekan harga TLKM di Indonesia. Kemudian EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di New York Stock Exchange mengalami pelemahan 0,58% ke 18,96. Kemudian kita ke bursa komoditi. Bursa komoditi mengalami kerusakan cukup dalam. Hampir semua komoditi mengalami pelemahan kecuali nikel. Nikel menguat 0,41% ke 14.342,50. Sedangkan semua komoditi lain mengalami penurunan. Yang paling ringan mungkin timah 0,41% ke 17.712,50. Kemudian disusul WTI oil atau minyak 0,9% ke 41,61.
Kemudian CPO melemah 2,39% ke 2.731. Lalu batu bara Newcastle melemah 2,17% ke 49,50. Kemudian batu bara Rotterdam melemah 1,08% ke 50,35. Dan yang mengalami pelemahan paling dalam secara mengejutkan memang mungkin bagi banyak orang, tapi dari market review kemarin kami sudah membuat judulnya bahwa emas tertekan ya. Jadi emas mengalami penurunan cukup tajam 115,60 poin atau 5,67% ke 1921,80. Jadi kalau kita lihat dari komoditi, tidak ada satupun komoditi yang bisa kita pakai untuk trading harian. Lalu kalau kita lihat saat ini dari bursa regional Asia, indeks Nikkei 225 saat ini dibuka dalam posisi melemah 0,17% atau melemah 37,201 ke 22.713,039. Sedangkan DXY atau dolar indeks menguat 0,1% ke 93,720. Dan Dow Jones Future kembali menguat 0,12% ke 27.643 atau 29,000 poin. Jadi untuk saat ini DXY kembali bangkit yang membuat nyaris semua komoditi terpukul. Kita hanya bisa berharap bahwa rupiah kuat menghadapi kebangkitan DXY atau dolar indeks sehingga bisa tertahan terus di level 14.600 sampai 14.700. Kalau kita kemarin merekomendasikan hari ini hijau, maka setelah melihat data tadi malam, kami merekomendasikan turun jadi 50% merah, 50% saja merah. Karena sudah 2 hari berturut-turut IHSG hijau tebal dan juga hari ini banyak yang menyelesaikan settlement hari Rabu. Dan ditambah lagi dengan market US yang merah, EIDO merah, dan komoditi yang hancur, yang kemungkinan besar saham-saham komoditi akan bertumbangan. Jadi mari kita lihat apakah saham-saham bank hari ini mampu bangkit dan menghijaukan IHSG. Karena kalau kita lihat saham-saham bank trennya sudah mulai membaik. Apakah saham bank akan mengkerek IHSG tembus resistennya di 5.190-an menuju 5.200-an, atau sebaliknya akan menghadapi koreksi minor ya, koreksi sedikit. Koreksi juga nggak bisa banyak karena memang penurunan dari Nikkei 225 sendiri cuma sedikit dan penurunan dari Dow Jones pun cuma tipis. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa bahagia.